bergabung, penuhi panggilan suci, saling bina dalam pengabdian dengan semangat persaudaraan. Disinilah kami berbakti, saling mengisi informasi, tingkatkan ilmu dan pelayanan untuk Ibu Pertiwi. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya di seluruh Nusantara. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya bagimu Indonesia. Disinilah kami bergabung, penuhi panggilan suci, saling bina dalam pengabdian dengan semangat persaudaraan. Disinilah kami berbakti, saling mengisi informasi, tingkatkan ilmu dan pelayanan untuk Ibu Pertiwi. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya di seluruh Nusantara. Iropin maju terus, Iropin tetap jaya bagimu Indonesia. Hadirin sekalian, demikianlah telah sama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Iropin. Semoga dengan berkumandangnya lagu kebangsaan dan Mars Iropin semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada negeri dan kepada profesi. Baiklah hadirin sekalian, Bapak Ibu, teman sejawat peserta webinar 2 Iropin Banten. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, marilah kita sejenak berdoa agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh teman sejawat kita, Bapak Jaji Muhammad Rizki, AMDRO SAG. Pada Bapak Jaji, kami persilakan. Baiklah, Bapak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala untuk bermunajat kepada Allah. Semoga kita selalu ada dalam keridhoannya. Amin. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Hadirin dimohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami pada hari ini melaksanakan webinar dengan tema Ada Apa dengan Hipermetropia. Semoga diberikan kelancaran serta kesuksesan sampai akhir acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan, dan lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangilah dari hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah dalam menimba ilmu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih rekan sejawat, Bapak Haji. Tadi doa telah disampaikan, semoga makbul adanya. Berikutnya sambutan dan laporan Ketua Panitia Webinar 2 Europin Banten yang akan disampaikan oleh Bapak Patrick Lipanos. Pada Bapak Ipan, dipersilakan. Terima kasih Pak Caca Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Europin, Ibu Dian Lelasari, AMDRO SPD MKes. Yang kami hormati Ketua Kolegium Europin, Ibu Cenili Ode Fiate MAUC. Yang kami hormati Ketua Pengda Europin Banten, Bapak Haji Muhammad Hussein, AMDRO SKM MKM. Yang kami hormati para pengurus pusat dan para ketua pengurus daerah Europin seluruh Indonesia. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dr. Rini Mahendra Stari, SSPM Deret, SPC, dan Ibu Ferus Hamid Umar Bahaswen, B.Optom. Yang kami hormati teman-teman pengurus Europin Banten, dan yang kami hormati dan saya banggakan teman sejawat, para peserta webinar Europin Banten yang berasal dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, dan hidayah sehingga sampai hari ini kita bisa mengikuti acara webinar Europin Banten yang kedua dengan tema Ada Apa Dengan Hipermetropia. Perlu kami sampaikan bahwa webinar ini diikuti oleh 616 peserta yang terdaftar dan alhamdulillah sampai detik ini yang sudah bergabung sebanyak 494 dan kita akan terus bergabung peserta yang belum masuk dan alhamdulillah sampai seluruh Indonesia. Webinar ini kami laksanakan sebagai sarana atau wadah para anggota untuk penyegaran dan sharing ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam menjalankan profesi sebagai tenaga refraksionis optician. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rini Mahendra Stari, SPM, dan Ibu Ferus Hamid Umar Bahaswen yang telah bersedia mengisi webinar ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dian Lelasari selaku Ketua Umum Europin dan Ibu Cenili serta pengurus pusat Europin yang telah membimbing serta membina, memberi support sehingga terlaksananya acara ini. Mewakili panitia dan pengurus Europin, kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material demi terlaksananya webinar ini. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kepada teman-teman pelaksana, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Dan juga kami para panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar ini banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Pan, terima kasih atas laporan kegiatan panitia khususnya. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ibu Ketua Umum Iropin. Untuk itu kepada Ibu Dian Laila Sari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Baik. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Kolegium, Ibu Cenili, Ketua Pengurus Daerah Banten, Bapak Muhammad Husen, AMDRO, SKM, MKM. Yang saya hormati seluruh Ketua Pengda se-Indonesia. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Dr. Rini Mahendrastari dan rekan saya yang cantik, Ibu Fairuz. Mudah-mudahan sehat semua ya Bu ya. Kemudian tidak lupa juga terima kasih kepada Ketua Panitia beserta timnya yang sudah bekerja keras sampai siang ini. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan rekan sejawat peserta webinar dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan selamat kepada Pengda Banten untuk penyelenggaraan webinar yang sampai hari ini sudah 2 kali. Mudah-mudahan penyelenggaraan webinar ini bisa bisa bermanfaat untuk semua peserta. Kemudian masih dalam suasana Hari Penglihatan Sedunia yang jatuh pada tanggal 8 Oktober 2020 pada hari Kamis dengan tema global Hope Insight atau harapan dalam penglihatan. Saya menghimbau kepada rekan-rekan seprofesi, rekan-rekan sejawat, jadilah garda terdepan dalam deteksi dini pencegahan kebutaan yang disebabkan oleh gangguan refraksi. Lakukanlah pekerjaan profesi dengan profesional, sesuai dengan keilmuan, dengan standar kesehatan, dan standar profesi kita. Kemudian saya juga menghimbau untuk kita sebagai profesi tenaga kesehatan yang mempunyai kewajiban berperan aktif membantu program Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kelainan tajam penglihatan. Dengan cara melakukan screening secara berkala dan memberikan koreksi yang tepat sesuai dengan alat rehabilitasi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien kita. Seperti dalam lagu Mas Iropin, kita harus selalu tingkatkan ilmu dan pelayanan. Kita semua tahu bahwa pandemi sampai hari ini belum selesai. Jadi saya harapkan, saya doakan, saya juga sangat menyemangati teman-teman semua yang mungkin masih melakukan pekerjaannya, masih memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat, di rumah sakit maupun di optikal. Seperti tadi Bapak Ketua Panitia bilang, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker, dan cuci tangan. Akhir kata, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini
acara webinar dengan tema "Ada apa dengan hipermetropia?" Saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mata sehat, Indonesia maju. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan acara webinar Iropin Banten. Mata sehat, Indonesia maju. Demikian disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Iropin. Terima kasih atas pembukaannya. Kami seluruh pengurus Iropin Banten mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support yang telah diberikan oleh Ketua Umum dan pengurus pusat. Hadirin sekalian, para peserta webinar, kita masuk ke acara inti, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh dua pemateri, yaitu satu yang terhormat Ibu Dr. Rini Mahendrastari S. SPM, yang kedua akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Fairuz Hamid Umar Bahaswen di Optom. Dan perlu diketahui hadirin sekalian, acara atau pemaparan materi akan dimoderatori oleh rekan sejawat kita, Bapak Muhammad Hussein, AMDRO SKM MKM. Selaku pembawa acara, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Nama Muhammad Hussein, AMDRO SKM MKM. Beliau lahir di Kota Bandung 48 tahun silam sebagai alumni Leprindo lulusan tahun 1994. Selanjutnya beliau melanjutkan S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia dan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengda Iropin Banten dan juga beliau sebagai pengajar dan Wakil Direktur di Aro Leprindo. Baiklah, langsung saja kita sambut moderator Bapak Hussein. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Caca. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam sehat selalu. Hari ini terima kasih diberikan kepercayaan untuk menjadi moderator di acara webinar Iropin Banten yang kedua, di mana pembicara yang saat ini yang akan tampil yaitu dokter senior kita yang mensupport refraksionis optician optometris di Indonesia, juga sebagai pediatrik ophthalmologis, Dr. Rini Mahendrastari SPM Dedret SPC. Beliau, saya bacakan dulu, beliau lahir di Semarang pada tanggal 18 Mei 1949. Kemudian beliau sekarang berpraktek di Rumah Sakit Premier Bintaro dan juga di Klinik Mahendra Indonesia yang beralamat di Bintaro Utama, Sektor 3A, Blok DD 12, nomor 7, Bintaro, Tangerang. Selamat siang, salam sehat, Dokter Rini. Sehat. Apa kabar? Kabarnya doa buat semua. Ya dok. Terima kasih. Bisa bertatap muka lagi. Iya betul ya dok. Untuk semua. Ya kita mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus ya dok ya. Amin. Ini dokter ini teman-teman semua akan berbicara atau memaparkan tentang hipermetropia dan binokularitas pada anak. Mungkin saya tidak berbanyak waktu, kami persilahkan kepada dokter ini untuk memaparkan. Kita mungkin diberikan waktu hanya 1 jam, mungkin di lain waktu kita akan tambah lagi mungkin dokter ini. Dan teman-teman sekalian silakan untuk menyimak apa yang akan dipaparkan oleh dokter kita ini.
Kemudian kayaknya ada beberapa hadiah juga ya dok ya yang sudah disiapkan sama dokter ini. Terima kasih banyak. Insya Allah. Ya, silakan dokter ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo semua, apa kabar? Baik dok. Kabar baik, Saya Dok. Kabar baik. baik ya. Jadi ini saya bisa Baik. bilang semua untuk cucu-cucuku yang di situ, untuk adik-adikku yang di situ, untuk semua yang duduk di situ. Salam hormat terutama untuk Ibu Dian Laila Sari, Bapak Muhammad Hussein, Ibu Cenili, Bapak Patrick Lifonus, dan juga salam kenal kepada Ibu Fairuz Hamid. I do hope that you understand that I'm talking in our bahasa. No, it's okay. I can understand both. I speak Is that English okay? and very That's fluently. fine. Yeah, that's fine. Okay, thank you so much. Ya, oke. Terima kasih. Saya diberi kesempatan lagi untuk sebetulnya saya bilang bahwa yuk kita berbagi ilmu karena belajar itu tidak pernah ada batasan umur dan belajar itu akan harus selalu sampai kita kembali pulang kepada Yang Maha Kuasa, ya. Jadi nanti kalau kita bisa berbagi pengalaman, nanti kita bisa berdiskusi, juga bisa tanya jawab banyak kepada Ibu Fairuz, sebab waktu saya di Eropa itu keliling saya adalah orang-orang kayak beliau, yaitu optometris dan ortoptiks. Ya. Kesempatan ini saya berterima kasih untuk kerjasama dan saya ingin sharing juga bahwa saya akan membuka juga webinar dengan grup untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan ini menarik untuk dikaji karena ilmunya khusus, ya. Nanti kita kasih tahu kapan. Semua bahwa kita sampai di umur ini pernah sebelumnya menjadi anak dulu, menjadi bayi dulu, sampai menjadi kita sekarang. Jadi itu suatu evolusi, suatu perkembangan yang organ mata kita ikut berperan sangat dalam menentukan kamu mau jadi manusia siapa, mau manusia apa untuk setiap level umurmu. Ya, jadi perlu disimak bahwa pemeriksaan mata itu enggak boleh seenaknya sendiri, semaunya yang meriksa, enggak bisa. Di sini saya mencoba untuk supaya bagaimana ya kalau kita kerja di optik tidak connect kepada rumah sakit atau kepada klinik yang ada dokternya, bisa independen dan ikut mendeteksi dini kelainan mata pada manusia yang datang ke optik itu. Jadi seperti Ibu Lela bilang, diharapkan kita bisa nggak menjadi garda terdepan bersama grup lain, yaitu guru-guru PAUD, dokter-dokter anak, dan guru sekolah. Dan saya mengharap bahwa kalian sebagai optician punya kemampuan itu yang luar biasa supaya
bisa juga paling tidak selalu harus orang datang ke optik gunanya untuk dapat kacamata, tidak yang begitu. Orang datang ke optik bisa juga mendapat nasihat dari kalian, ya. Oke. Nanti yang kalian, karena saya dikasih waktu senang sekali 1 jam. Jadi kalian santai aja. Yang tidak boleh santai adalah telinganya dan otaknya, ya. Mengapa? Karena di akhir dari pembeberan saya ini akan ada 3 door prize dengan pertanyaan-pertanyaan yang semuanya ada di pembeberan saya ini. Hadiahnya juara 1, juara 2, juara 3 akan mendapat t-shirt-nya Klinik Mahendra Indonesia, warna kita adalah pink. Juara 1 sama buku yang saya coba untuk kompilasi dari optometrics assistant. Jadi saya ingin optician itu harus mencuri ilmunya optometris, harus banyak yang dicuri. Oke? Yang kedua, adalah belajar magang di Klinik Mahendra untuk 2 hari dan khusus nanti undangnya di hari di mana spesifik yang datang adalah bayi tangan kelima. Hadiah yang ketiga, mau yang mana ya? Yang semuanya. Ya, nanti dapat juga waktu magang, cuman waktunya lebih sedikit. Oke, semuanya akan dapat amplop untuk beli bakso dari Klinik Mahendra. Oke, jadi saya mulai dengan kesepakatan bahwa saya dikasih titel untuk bicara terutamanya hipermetropia pada anak kalau saya tidak salah ya. Nanti hipermetropia yang umum mungkin Ibu Ferus Hamid lebih pintar dari saya untuk bincang-bincang tentang itu. Ya, jadi mata adalah organ tertutup yang terdiri dari lapis-lapis, bentuknya bisa bulat semua, namanya eyeball, berarti dia hanya atau hipermetrop atau miopia, tapi bisa juga bentuknya itu kayak pear atau kayak lontong, lonjong, panjang, disebut astigmatism. Tinggal kita melihat bahwa bayi itu kavum orbita atau mangkok orbita, tulangnya kan kecil. Jadi rata-rata bayi lahir di dunia itu ukuran axial length, jadi panjang bola matanya itu kan kecil, lebih kecil dari orang dewasa. Karena tulang sekitar orbitanya juga kecil. Itu sebabnya 82% kira-kira bayi lahir dengan rata-rata hipermetropia, artinya bola mata itu pendek. Jarak depan anterior posterior length, jadi dari depan sampai belakang sekali sampai macula zone ke nervus opticus pendek, ya. Nah, itu semua kalian udah tahu. Tapi sekarang kalau dia pendek,
itu dampaknya kepada perkembangan anak itu di banyak hal. Sebab mata itu organ yang terdiri dari lapis, 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 lapis. Setiap lapis punya fungsi masing-masing yang akhirnya dia mengirimkan impuls yang ditangkap oleh lapis-lapis mata itu, yang membaca adalah otak. Jadi kalau mata itu salah melihat, salah diberi alat bantu, kan kira-kira otaknya salah juga akan berkembangnya. Mau nggak kalau kita dibilang jadi orang yang salah berkembang? Atau kita sebut a delay person, atau kita sebut a special need person, nggak mau dong, ya. Nah, ini secara sepilas embriologi, artinya pada saat ilmu perkembangan bayi dari sejak sperma membuahi sel telur ibu, di sini sudah terjadi kemungkinan genetik yang akan diberikan kepada bayi itu. Jadi ini tidak pernah dilupakan bahwa kita orang Asia. Apa artinya? Artinya nenek moyang kita adalah dari Tiongkok dan dari Jepang. Mata kita tengahnya agak gelap dan hitam. Ya. Jadi dampak itu kita harus tahu. Nah, dalam proses perkembangan bayi itu di perut, lapis per lapis dibentuk, itu tergantung sekali keadaan perkembangan ibu. Jadi tidak hanya apa itu ibunya sehat dari makanan, tapi juga emosional. Tapi juga tekanan-tekanan yang lain. Sebab ini sudah dibuktikan dengan ilmu yang agak baru adalah the brain plasticity. Jadi otak itu kayak plastis yang berkaitan dengan mata, dia bisa selalu dibawa ke level yang jauh lebih baik kalau kedua matanya juga memenuhi persyaratan tersebut. Jadi kalau kita bilang, oh ya dia cukup lihat. Nah, lihat di sini itu bukan hanya tajam lihat ya. Jadi ini saya bicara kalian melihat teks yang di depan, karena saya menganggap kalian semua udah pandai untuk membaca. Tapi kuping Anda nggak boleh tidur ya sambil mendengarkan. Jadi sampai kepada bahwa tajam penglihatan saja cukup mampukah dia menjadi manusia yang utuh? Tidak. Karena di sini kita harus bilang arti kata vision. Vision itu tajam ditambah lagi kemampuan keliling dari pusat lihat kita di mata, yaitu apa? Otak, otot-otot leher, kemampuan plastisitas dari otot bahu, itu semua ikut berperan supaya manusia ini mempunyai complete vision. Jadi kalau visionnya enggak komplit itu nanti ketemunya visual need, ketemunya menjadi anak-anak yang tidak bisa fokus di kelas. Ketemunya anak ketemunya yang punya tapak leper, nggak bisa naik sepeda pada usianya, sepeda roda 2 tentunya ya. Jadi fungsi mata itu luas sekali, termasuk sampai di level yang kita sebut binokularitas.
B artinya kan 2. Kerjasama antara proses di mata dan penjabarannya di otak. Otak kita itu adalah the highest conductor in the human being. Jadi dia itu jenderalnya manusia sebetulnya. Tapi kalau yang mengirimkan impuls itu di indranya kurang baik, kan jenderalnya jenderal bingung namanya. Ya. Jadi nih kalau kira-kira di optik apa yang kita lihat? Kalau ada orang datang entah untuk dirinya sendiri, entah itu untuk anak, awas. Yang disebut anak itu manusia sampai usia 18 tahun itu anak. Apa bedanya dengan dewasa? Dia punya beda banyak karena kalau dia hipermetropianya itu tidak berkurang atau tidak mengurang dengan umur, rata-rata kita meriset sekitar umur 3,5-4 tahun, harusnya hipermetropia yang 4 tadi bisa menurun sampai 0 atau setengah. Nah, dampaknya kalau dia nggak menurun banyak sekali. Kenapa? Bola mata yang kecil, axial length-nya yang pendek, itu kalau dia disuruh akomodasi, disuruh convergent, disuruh divergent, itu akan mempunyai dampak yang berbeda dibanding mereka yang tidak punya hipermetrop yang besar. Ya, mengapa itu? Nanti kita belajar dari Ibu Fairuz Hamid untuk menghitung kalau hipermetrop pada anak usia 2 tahun dengan hipermetrop itu rata-rata 4, masih sekitar itu, kemungkinan akan dia juling ke dalam atau esotropia berapa besar. Nah, ini harus belajar yuk. Kita kembali ke ilmu yang dulu, yaitu menghitung akomodasi convergent ratio, menghitung near point convergent. Ya dok, tapi kalau di anak kan susah. Segala susah kalau kamu nggak mau belajar. Segala akan mudah kalau kamu mau belajar. Begitu ya. Nah, nanti saya mengharap cara menghitungnya, cara mengambil kesimpulan yuk. Kira-kira yang terbaik memberi power ke mata anak pada keadaan umur berapa, aktivitas dia apa macam itu ada konsekuensi penghitungannya. Jadi tidak hanya bilang, oh ya oke, automatic refraksi dapat sekian, saya akan kasih sekian. Nggak bisa. Banyak yang dihitung. Jadi tadi di dalam gambar-gambar yang saya tontonkan itu, terlihat bahwa satu, kalau orang masuk lihat. Kira-kira dia guliran kepalanya agak imbang nggak kanan kiri? Atau terlalu bawa kepalanya ke kanan terus atau kiri terus. Jadi ketinggian cuping kiri dan kanan. Kedua, simetrisasi dari tulang-tulang mata, sekitar mata. Karena ini berdampaknya itu kepada tanya, di sini yang salah matanya, atau di sini yang tidak betul adalah otaknya. Nah, ini dengan mudah ya. Jadi kalau mau optik itu pandai, kan nggak usah harus beli alat-alat semahal dokter mata. Asal harus mau jeli, kalian harus mau pakai mata kalian. Balik. Jadi kalau ada anak datang, lihat telinga ya, kiri dan kanan
beda tinggi berapa. Habis itu ajak main aja sebentar. Yaitu lihat, kan di setiap tempat ada lampu kan. Jadi kalau kita lihat mata kita tuh hitam, mudah dilihat. Di sini kita lihat aja ini, ya. Ini terlihat light reflex di mata kiri di tengah, artinya dia lurus. Tapi kanannya kok nggak lurus? Titiknya itu kan minggir ke arah telinga. Jadi kalau kita lihat lurusnya itu di tengah tadi, berarti itu kita anggap 0 poin. Ya. Nah, kalau kita tarik garis dari tengah ke kanan sampai pinggir kornea, ke kiri sampai pinggir kornea, kita bisa menentukan derajat kejulingan mata manusia itu. Jadi kalau di tengah kita anggap 0, tidak juling. Kalau ini separuh jalan antara tengah dan garis pinggir berarti dia 15 derajat juling ke dalam. Jadi kalau juling artinya ESO, ESO, itu titik light refleksnya dia akan ada di luar atau bagian luar kornea. Jadi ini lebih ke arah telinga. Kebalikan kalau mata itu juling keluar, titiknya akan ada di arah hidung. Ya. Tapi kalau titik light reflex ini sampai betul-betul di pinggir margin limbalnya, hitamnya kornea ini, berarti dia sudutnya 30-35 derajat. Nah ini senang untuk dilihat kalau kita coba untuk mengukur. Awas, mata anak bisa nggak diukur dengan seperti kayak orang dewasa? Kurang akurat. Mengapa? Karena daya akomodasi convergent ratio-nya itu near point convergence-nya itu jauh lebih kuat dari orang dewasa. Tapi paling tidak kalau kita tidak mau melakukan atau tidak dibolehkan melakukan sikloplegika, yaitu pakai tetes mata, di mana otot-otot akomodasi anak itu sedikit dilemahkan supaya kita dapat power yang lebih akurat, itu tidak diizinkan. Sebab saya dengar di negara ini di optik tidak diizinkan menggunakan tetes mata. Kita bisa lakukan dengan beberapa kali dengan jeda waktu per 3-4 menit, yaitu dengan mengulang otomatis refraksinya. Atau kalau punya alat dengan sistem blurring. Itu prinsip lebih akurat dari kalau langsung membaca hasil refraksi. Nah ini kalau kita lihat di foto yang kanan, kan ini terlihat dengan diberi kacamata hipermetropnya, akhirnya titik light refleksnya jadi imbang. Jadi di sini apa artinya? Dia anak yang hipermetrop, akomodasinya besar, akomodasinya akan terbantu dengan diberi hipermetropia yang memadai, sampai akhirnya dia lurus matanya. Kalau lurus matanya, terjamin bahwa dua belahan otaknya akan bisa membentuk binokularitas dengan baik. Itu pertama yang kalian harus coba ikut lihat. Ya, itu nggak susah, mudah. Kalau masih tetap nggak bisa, pakai lampu senter kecil aja. Terus lihat, kira-kira bola matanya agak simetris atau tidak, ada yang kecil separuh atau tidak, kelopak matanya ada yang turun sebelah atau tidak, gitu. Paling enggak itu memberikan dampak untuk kita berpikir. Kalau pada anak yang sedang dalam usia pertumbuhan, terutama golden period 1 sampai 2, yaitu umur 2 sampai dengan 6 tahun,
ada sesuatu terlihat di sekitar muka dan matanya, kita harus curiga apakah anak ini juga punya kelainan di bidang lain. Setiap anak yang sedang berusia tumbuh atau di golden period mereka, ada sesuatu saja di matanya atau di sekitar mukanya, kita harus curiga dia menyimpan perihal lain di bagian lain tubuhnya. Ya, jadi itu kunci. Nggak susah carinya, bahwa anak itu jangan terlambat dilihat. Oke. Triki kedua. Nah, ini kalau di tempat yang lebih sophisticated gitu ya, kita mengecek kira-kira kerjasama antara dua otak itu sudah seoke apa sih? Maksudnya itu derajat binokularitasnya kita bisa menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Tapi saya nggak tahu apa di optik-optik itu digunakan, karena itu satu mesti punya ilmunya, yaitu major amblyoscope atau synoptophore. Jadi dengan alat itu kita bisa ngecek binokularitas, kekuatan otak mengontrol kerjasama kedua mata itu sejauh apa oke-nya. Tapi apakah harus pakai alat yang semahal itu? Nggak usah. Sebagai optik kita bisa pakai cara yang lebih mudah dan lebih simple, yaitu dengan menggunakan cara dengan cara apa? Kalian punya toh kaca prisma, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam mata itu ada saraf, ada pusat lihat atau makula. Dia akan lurus matanya ke depan kalau mata itu dan otak kerjasamanya baik. Kalau dia punya binokularitas yang baik, kita mau cek yang mana? Mau binokularitasnya persis di tengah fovea, yaitu tengah pusatnya makula, kita bisa memakai prisma test antara 4 dan 6. Prisma test itu begini, kamu taruh, anak itu suruh lihat ke kamu ke depan, dengan tentunya dicek, kepalanya harus lurus. Dipegangin kalau perlu bahunya. Terus kamu lihat sini ya, terus kamu cover matanya dengan prisma tersebut. Kamu mau ambil apa? Mau ambil itu prisma basal, bergantian, kamu lihat mata sebelahnya akan bergerak tidak, mengambil alih tempat yang dibelokkan oleh kaca prisma itu. Kamu mau zona binokularitasnya lebih luas, kamu pakai prisma yang lebih besar, yaitu 8 atau 10. Jadi kita nggak harus menggunakan major amblyoscope atau synoptophore untuk mengetahui kedua mata ini binokularitasnya di level mana. Ya. Jadi tes-tes ini kita lihat fiksasi normalnya ada di tengah atau di mana. Tapi kalau dia kayak gini, ini kan kelihatan bahwa dia fiksasinya agak di atas dan di dalam. Jadi artinya apa? Ini kita sebut eccentric fiksasi. Kalau eccentric fiksasi kan pasti dia membutuhkan kacamata ya. Makanya kacamata itu komponen dari kacanya nggak bisa cuman hanya ya udah deh matanya minus, ya udah deh matanya silinder, ya udah deh matanya juling ke atas ke plafon jadi prismanya di base down. Nggak bisa gitu. Jadi fungsi kacamata, fungsi kaca kalau bisa semaksimal mungkin. Apa itu? Yuk kita lihat. Dia harus ditaruh di pupil distance-nya itu di mana. Jadi kita harus kepala kita untuk lihat
anak ini kira-kira mesti ikut aturan dapat kacamatanya seperti biasa. Kalau kepalanya lurus, titik matanya kiri sekian, titik mata kanan sekian, pupil distance-nya 50, saya harus taruh kacamatanya di 50. Nah, kalau nanti kita sudah belajar mengerti, kita mainkan letak titik distance makula tersebut atau papil itu untuk lebih mengobati. Mengobatinya apa banyak? Guliran kepala bisa diobati dengan itu, derajat kemampuan anak fokus bisa diobati dengan kacamata. Jadi fungsi kacamata itu banyak sekali. Jadi perlu seperti Pak Husen bilang, nanti kan yang menang dari pertanyaan nanti akan dapat kompilasi Optometric Assistant buku 1, ya. Jadi di situ saya akan pilihkan chapter yang memudahkan kalian di optik itu bekerja sebagai 2/3 jadi optometris dan 1/3 jadi dokter mata. Oke, dengan itu mudah-mudahan keinginannya Ibu Li, keinginannya Ibu Lela, keinginan Pak Husen, dan keinginan kita semua tercapai, yaitu jadi garda depan untuk kemajuan bangsa ini. Sebab mata berperan luar biasa. Oke, berikutnya, nah, yang hari-hari saya lihat orang datang ke sini adalah, ya saya pergi ke optik saya bilang udah deh, silindernya nggak usah dimasukin karena terlalu kecil. Jadi silindernya saya ilangin aja, tapi minusnya saya tinggiin. Aduh, jangan sebodoh itu dong, tolong. Jadi nggak boleh itu. Kita harus lihat lebih lama. Hobi kamu apa? Kamu sekolah kelas berapa? Di rumah yang berkacamata siapa aja? Ada yang punya penyakit enggak? Apa itu? Alergi kah? Diabetes kah? Hipertensi kah? Kalau anak yang udah badannya gendut, senangnya duduk terus, mabok dia. Kalau tadi minta maaf, saya nggak setuju. Kalau ini baru aja ada yang datang begitu. Jadi silindernya katanya nggak banyak kok, nggak gitu pengaruh deh. Apalagi kalau pakai kontak lensa soft lens, lebih lagi itu. Lupain aja deh silindernya, pakai aja minusnya. Itu dampaknya luar biasa. Buruknya kepada kerjasama otak. Jadi minta tolong ya, nggak boleh kayak begitu. Oke. Terus berikutnya, kalau kita sebagai dokter mata, kita bisa lihat nih, kalau kita melakukan pemotretan di retinanya, mata yang dikontrol oleh otak sangat baik, itu akan terlihat bahwa makula mata kanan, dextra, makula mata kiri, itu kita bisa tarik satu garis lini horizontal yang melalui pusat saraf mata kiri, pusat saraf mata kanan. Ini yang ideal. Jadi kalau pusat lihatnya kiri tiba-tiba ada di atas sini, kan berarti pasti kepalanya ngulir. Pasti akses silindernya beda kanan dan kiri. Jadi kalau ini kan agak susah buat kalian. Main saja dengan titik cahaya yang dijatuhkan kepada mata di luar, di kornea, sambil kalian melihat muka mereka, kuping mereka jangan sampai miring. Itu saja sudah banyak sekali akan kasih asupan kepada kalian. Kira-kira orang ini silindernya ada di level mana ya? Kira-kira kiri dan kanan sama tidak ya? Yang pasti nggak sama aksesnya, apalagi powernya, ya. Ya.
Nah, ini kita mencoba ya, mencoba untuk cari contoh. Karena kan gini, dok, kira-kira adiknya perlu diperiksa nggak? Sangat perlu. Tapi umurnya baru segini, bayi di perut aja periksa kok Jadi nggak bisa bilang. Ya nanti aja tunggu kalau udah gede. Then you are late. Ya. Jadi menurut saya kalau kalian lihat ada ibu-ibu gendong bayinya, dia bawa kakaknya dengan kepala yang bingung, kamu bantu lihat sebentar, pakaiin cahaya aja. Ini kan kelihatan ya. Bayi ini tuh 9 bulan usianya, itu kan 2 tahun. 9 bulan sampai 2 tahun, dia jujur banget, bayi nggak bisa bohongin gitu. Jadi apa nih yang kelihatan? Yang kelihatan bayi ini kita belajar lebih banyak ya, yaitu kalau mulut itu terbuka, melangak, terus artinya apa? Keluarga ini alergi. Alerginya di mana? Namanya airborne type of allergy. Air artinya di udara. Dan alergi itu selalu ada di keluarga, nggak bisa dia ngambil. Jadi genetically, ya dampaknya banyak. Nah, karena tadi kan udah diajarin, tuh lihat aja cahaya matanya. Cahaya matanya kan nggak bisa dua-duanya di tengah ya. Nah ini anak ini kalau kita lihat sentral gambar dia, kan kepalanya menggulir ke kanan, ya. Ini sebetulnya otak dia menyuruh untuk supaya dia tidak melihat double. Karena kalau kita lihat dia nggak membengkokkan mata atau menggulirkan matanya ke kanan, dia akan melihat ibunya dua. Ibunya dilihat di mata kanan ada di level tengah, satu ibu lagi ada di level lebih rendah. Karena titik mata yang kiri ada lebih tinggi. Jadi kalau ini kita tarik garis ini ke sini, kan ini lebih tinggi. Jadi terlihat guliran telinganya miring. Nah, terus kita coba lihat yuk, coba tarik ke sini. Tarik ke kiri, ke tempat mata yang agak banyak julingnya. Kalau kita dengan cahaya mencoba menarik dan kita lihat mata kiri dia tidak mampu hitamnya itu sampai ke ujung bagian sklera, bagian putihnya, artinya awas, ada sesuatu yang masalahnya lebih jauh atau tidak. Yaitu tidak hanya di sistem ototnya, tapi di neurologinya atau perasaan. Jadi sebenarnya kalian bisa ikut lihat. Nah, tapi gimana ngukurnya, Dok? Ya gini, kalau misalnya udah kelihatan gini nggak tahu, paling enggak kita udah tahu kan yang dibawa kakaknya misalnya. Bu, nih kakaknya minta maaf ya, silinder kanannya 3, silinder kirinya 6. Unequality of the eyes, jadi ketidakimbangan mata itu genetically turun tinggi. Jadi pasti yang bapak ibunya sama akan punya yang sama juga, hanya grade-nya, jadi derajat silindernya yang berbeda. Jadi apa yang mesti kita harus aktifkan? Bu, hati-hati ya, mata kita berpigmen, tengahnya hitam, jadi peletakan cahaya di kamar tidur dia, di tempat main dia, harus diperhatikan. Nah, kalau kita di klinik yang lebih terfokus untuk lihat anak, itu beberapa alat bantu yang dipakai di internasional kita bisa pakai, dan ini sangat nyaman untuk menerangkan kepada orang tuanya bahwa kalau sesuatu di mata itu bermasalah, pasti di otak ikut bermasalah. Nah, perkembangan anak ini tentu akan terhambat. Tinggal terhambatnya yang mana? Terhambatnya akan di motorik level, motorik halus,
motorik gross atau motorik gede. Motorik gede itu gini, dia terlambat jalan. Dia terlambat bicara. Itu aja kita udah harus tahu, is it something wrong in the other part of their organ yang lain. Ini salah satu contoh yang saya pakai di klinik saya, yaitu vision screening equipment. Ini banyak sekali dipakai oleh dunia. Jadi mudah sekali di usia berapapun kita bisa. Kita fotokan dia, langsung gambarannya keluar. Tentu kita nggak bisa, oh dia begini. Knowledge kita untuk melihat anak, itu juga harus besar. Karena kalau ibunya diceritain, waduh nih julingnya ke dalam, nih kekuatannya gini. Itu kan di umur anak ini. Mari kita geluti. Kalau ini mata sudah. Jadi ini yang kanan kasih lihat bahwa dia +3 dengan silinder 2 Access 75 dengan alat ini. Yang kiri julingnya luar biasa. Plusnya kecil, silindernya besar, aksesnya berbeda. Kan matanya ngulir ke atas. Lalu kita tanya, kalau matanya begini, kira-kira dampak ke otak, ini di otak ya. Kalau dia normal, itu semuanya harus ngeprint di tengah otak, center part of this. Ini alat lain yang namanya plus optik. Jadi di sini nih, bayi yang sama. Jadi kita lihat, kalau matanya gini, yang ini di tengah, tetap otaknya kok nggak mencetak di tempat yang sama. Kan bayi ini akan perkembangannya sangat menakutkan, dalam arti kata, jauh dari yang dibolehkan. Lakukan pelatihan dong. Tapi kalau kira-kira silindernya udah begini tinggi, apalagi yang harus dicek. Gitu ya. Ceknya banyak. Nah, kita mencoba untuk sekecil apapun bayinya, kita harus mencoba untuk yuk kita coba memotret retina dia. Retina itu sebetulnya 10 lapis dan itu sangat memberikan informasi tentang manusia itu. Kita lihat warna. Ya, kalau ini kan warnanya agak gelap, tidak se-orange yang harusnya, gitu ya. Terus pattern jalannya percabangan pembuluh darah. Lalu ini kanan, berarti dia mengaba-abai keadaan otak kiri bayi tersebut. Di detik yang sama, kalau ini sentralnya, kan harusnya yang kanan sentralnya kita tarik garis harus di sini ya. Dia kan naik ke atas. Jadi apa artinya? Adanya ketidakimbangan kontrol sistem di otak kanan dan kiri. Nah, kalau bayi ini lahir dan datang ke kita di umur yang sedini itu, kita bilang sama ibunya, Bu, Ibu pilih dokter anak yang kira-kira memadai atau tidak. Karena kok kelihatannya banyak ini yang harus dibenahi. Jadi kalau saya biasanya dibolehkan, kalau saya karena saya dokter ya, mengecek. Ngeceknya adakah yang harus bantu saya, yaitu dokter penyakit dalam anak. Enggak usah, cek aja tinjanya itu anak. Dari cek feses atau tinja, kita bisa lihat banyak sekali apa yang salah di anak ini. Ya. Nah, kalau kita berpikir bahwa mata itu dekat sekali ke otak, kalau kelainannya tidak hanya kepala miring, gambaran fundusnya tidak oke, kan kita jangan sungkan-sungkan bilang, kamu tolong cari dokter konsultan ahli saraf anak. Yuk, untuk dicek aja. Kelainannya ini hanya di otak, hanya karena dia hipermetro, atau kelainannya juga ikut bagian dari yang di otak. Ya, jadi itu bisa kita cek dulu. Jadi kalau kelihatannya dia punya kelainan, kalau kita di klinik, saya bisa untuk akurasinya
saya bisa pakai tetes mata psikoplegikanya sampai biasanya saya pakai homatropin 2%. Dan itu hampir lakukan ini, saya coba lakukan retinoskopi, jadi pemeriksaan refraksi dengan mengukur retinanya. Kalau kalian bisa belajar untuk lakukan dynamic retinoskopi itu lebih nyaman lagi untuk tahu ini anak problemnya hanya di mata dengan hipermetropia yang bingung. Hipermetropia yang bingung itu karena dia potensial menjadikan anak mempunyai lazy eyes. Lazy itu apa artinya? Jadi dia malas lihat. Karena kalau nggak mau dikasih kacamata, dia nggak bisa jelas. Untuk deket nggak jelas, untuk jauh nggak jelas. Jangan lupa bahwa anak itu kan hidupnya sehari-hari aktivitasnya jarak dekat. Jadi anak-anak dengan potensial hipermetrop yang tinggi, apa itu tinggi? Jadi kalau dia umurnya 3,5-4 tahun masih di atas 4 atau 5, menurut saya terlalu jauh didiamkan. Dia harus diberi alat bantu. Kalau enggak dia mencuri kelainan-kelainan lain. Apa itu? Dia integritas antara badan kanan dan kirinya enggak terbentuk. Dia bisa mempertontonkan bahwa dia punya binokularitas yang sangat buruk atau tidak terbentuk. Ya, jadi ini bayi tadi udah kita periksa dengan, terus kita bilang loh itu alerginya udah mulai terperbaiki sedikit ya, udah mulai mau tutup mulut, tapi alergi di bawah seumur hidup karena lihat bagian lain tubuh yuk. Jadi itu di leher banyak garis-garis, di bawah kelopak mata ada garis-garis. Itu tanda juga intolerant to something. Jadi intoleransi itu temannya atau kata lainnya alergi. Tolong dong dicek. Nah, pengecekan kedua setelah saya lakukan pakai tetes mata yang lebih akurat. Nah ini biasanya nggak boleh males-males gitu. Kalau perkembangannya kurang baik, per 3, 4, 6 bulan anak itu harus direfraksi ulang. Karena di sini kacamata menjadi bagian terapi dia. Untuk apa? Untuk tahu mengavoid apakah ini kasus operasi atau ini kasus yang diterapinya dengan kacamata saja. Nah, kalau kita lihat guliran kepala tanpa kacamata kan udah jauh lebih baik, ya. Jadi kedua cuping kanan kiri ketinggiannya sudah mendekati baik. Sekarang kita turun lagi, yaitu lihat di garis bahu. Kiri dan kanan masih ada perbedaan ya. Oke, takut kalau dia skoliosis, takut kalau dia tapak leper. Lalu kita lihat berikutnya. Ini kita coba pakai kacamata yang sudah kita berikan. Dan ini terlihat kelihatannya titiknya sudah mendekati tengah ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa berikan latihan-latihan sesuai umur dia. Nah, latihannya tuh nggak sulit. Nanti Anda lihat ya. Hari ini saya sengaja, lihat sedikit, saya pakai baju strip-strip ya, di sini lihat. Ya. Jadi ini baju strip-strip aja sebetulnya dengan strip-strip ini kita suruh dia lihat kita goyangin badan kita. Kita gini ke depan ke belakang, kita liatin matanya. Kira-kira kontrol otak terhadap baik tidak. Jadi kalau dia dikasih garis-garis melihat itu bias di atas kertas putih besar garisnya beda. Tajam lihat matanya, tajam lihat di sebelah pusat mata atau di tepi
makulanya, yaitu kita melihat sekalian lapang pandangnya. Kan tajam lihat saja di sentral baik, nggak berarti visionnya tercakupi. Hati-hati ya. Jadi vision itu mencakupi banyak sekali untuk supaya manusia itu bisa tumbuhnya utuh. Utuh apa itu? Mengerti membawa dirinya. Kan conducting otak itu harus di banyak level. Ini saya coba padu padankan ilmu bahwa mata itu menentukan manusia yang menjadi apa dan siapa. Ya, oke. Jadi dengan waktu, nah ini dia kembali kita cek dengan alat yang sama. Sekarang kita langsung cek dengan sudah pakai kacamatanya. Kan ini terlihat mendekati normal, yang tadinya merah dan merah, ini tetap tanpa kacamata dia nggak bisa ya. Jadi dengan kacamatanya dia sudah kanan hitam, kiri hitam, terus yang tersisa adalah tinggal hanya silindernya. Silindernya itu yang memberikan gambaran bahwa adanya perbedaan ketinggian letak mata. Nah ini apakah harus pakai alat yang sophisticated ini? Enggak harus. Otak kita aja dipakai, pakai alat yang sederhana, pakai penggaris bisa, pakai permainan cahaya bisa, begitu ya. Oke. Nah, lalu kita cek lagi nih foto fundusnya, retinanya. Kan letak sarafnya udah lebih imbang ya. Yang enggak baik di sini adalah warnanya. Warnanya kok masih gelap ya. Pembuluh darahnya kok masih heboh gitu, keriting-keriting, hitam, semua pembuluh darah kotor gitu ya. Jadi apa? Alergi dia masih amburadul dipegangnya. Jadi hati-hati, anak yang mata ditambah dengan dia punya komponen tubuh, terutama di bidang alergi, itu potensial tumbuh ke arah anak-anak yang ADD, artinya attention deficit disorder. Kalau itu nggak dibenahi, dia akan naik derajat kesulitannya menjadi ADHD, namanya attention deficit hyperactive disorder. Jadi udah dia nggak bisa fokus, nakal sekalian lu. Nah, biasanya gurunya ngeluh. Di rumah juga ngeluh. Kalau ini nggak diperbaiki, hanya lagi child atau tidak kamu? Karena nggak ada anak autistik itu yang tidak alergi. Tidak ada. Ya. Oke. Jadi pengaruh atau kemampuan seorang optik itu sebetulnya besar sekali untuk membantu bangsa ini. Cepet dong. Jadi pandai dong PAUD kita. Jadi pandai dong anak SD kita. Gitu ya. Nggak bisa kayak kemarin, kebetulan ada. Seorang mahasiswi, dia semester 4, ilmu komunikasi. Kalau udah baca komunikasi kan berarti dia banyak sekali bergaul. Dia dapat kacamata, silindernya kanan 3, dengan plus 1,5. Dia memilih kacamatanya yang di era kini. Terus saya ledek. Itu kaca spion ngapain ditaruh di hidung? Apa arti kaca spion? Jadi bingkainya tuh besar sekali. Vertical distance-nya tuh 45. Aduh, tolong dong. Kalau kalian dapat resep kayak gitu, pasien memilih bingkai yang itu, kan kalian bisa kasih advice dong. Bu, tolong ya, keren memang bingkainya, tapi untuk mata Anda nggak keren. Karena Anda kayak gini yang ada, nanti Anda beli penyakit tambahan, yaitu sakit di punggung, matanya juling, nanti katarak cepat, begitu. Oke, jadi mudah-mudahan tadi badannya rileks. Ini mau disebut
matanya jalan. Enggak, ini asisten saya minta bilang, ini kalau matanya bermasalah, ini ganggunya luar biasa kemana-mana ya. Jadi tulang punggungnya juga nggak bisa lurus, ini jadi bengkok ini. Terutama skoliosis di sini. Nah, kalau ini kebetulan anak perempuan itu mengganggunya banyak. Ini kaki. Kalau ini anak menggulir kepalanya ke kanan, badan bilang, nanti jatuh kamu kalau ke kanan terus. Jadi supaya nggak jatuh, kaki kirinya dia, jadi yang counter side-nya, itu akan mempunyai tapak kakinya akan rata. Ya, tapak leper supaya apa? Supaya kayak mobil aja. Kalau mobilnya itu yang kelasnya mahal, kan bannya di 4 tempat itu agak menjurus ke dalam supaya nggak gampang slip, gitu ya. Manusia juga gitu. Kalau satu dibolehkan, nanti dia gedenya susah. Nggak usah gedenya lah. Tanya, kok kaki kamu pendek separoh, kok tulang hip kamu miring separoh. Nah, jadi ini tugasnya optician ikut menata dari mulai di kepala, yaitu di muka. Lihat apa? Lihat mata. Oke, jadi saya mengharap dengan kamu membaca tadi teks, mendengar kupingnya, mencerna di kepala. Nanti mudah-mudahan Pak Muhammad Hussein juga akan dapat kompilasi buku tadi. Pada saat kalian pertemuan-pertemuan dibahas deh. Yuk, ini loh cara yang mudah nih. Bantu dong. Kalau memang susah-susah bener, kirim pertanyaan deh ke Mahendra Indonesia, kirim foto anak itu lewat HP aja. Siap, Dok. Ini kalau ya kira-kira boleh. Nah, sekarang asisten saya bilang nih udah waktunya tanya jawab. Dibolehkan. Baik, Dok. Terima kasih untuk mendengar. Ya, terima kasih banyak, Dok. Sudah memberikan paparan yang begitu jelas. Saya juga sangat menikmati sekali, Dok. Banyak sekali yang harus kita pelajari buat refractionist optician di Indonesia ini. Banyak sekali. Dan terima kasih juga kita memberikan kesadaran kepada kita untuk meningkatkan pentingnya pemeriksaan mata pada anak sejak dini mungkin gitu ya, Dok ya. Jadi jangan sampai terlambat. Ya. Baik, Dok. Di sini ada beberapa yang sudah bertanya, tapi mungkin pada teman-teman sekalian, kalau misalnya mau bertanya, silakan untuk menulis di kolom question and answer. Kemudian ini ada pertanyaan, Dok. Sebentar. Ini, Dok, pertanyaannya. Dari Arnida nih. Dapat kasus anak usia 5 tahun, pertama periksa dikoreksi dengan pupil lebar, hasilnya plus 11, silindernya minus 1,5 ODS, visusnya per 24. Ini berapa nih? 6/24. Apakah kita perlu langsung memberikan koreksi plus optimal tersebut atau under saja? Khawatir baru pertama jadinya dia pusing. Umurnya 5 tahun, Dok. Gimana, Dok? Udah boleh dijawab ya? Boleh langsung. Itu saya lihat Ibu Virus Hamid udah ketawa lebar dia. Nggak boleh bodoh jadi optician ya. Jadi ini optician Indonesia begini. Kalau lihat umur segitu, terus plusnya tinggi, takut nanti dia pusing. Kan yang pusing kamu ukurnya, bingung. Kalau dia plus 11, nggak dikasih full, tanya mau bodoh sampai kapan itu mata. Jadi akan pasti lazy eyes, lazy otak. Nah bangsa kita begitu bagaimana? Tuh, Bu Virus ketawa lagi tuh. Coba. Nanti Bu Virus cerita. Aduh, nggak boleh nanya begitu.
Nah, jadi kalau plus 11 berarti kan akurasinya dipertanyakan. Kan itu barangkali tidak dalam penetesan. Ya, pasti bukan psikoplegika fraksi yang dilakukan. Saya tidak mengecilkan optician, tapi kalau misalnya dia orang hipermetrop itu kalau plus 11 dia pupilnya separuh dilatasi, tandanya pasti dia bodoh lihat. Pasti bodoh lihat. Nggak mungkin tidak. Jadi itu yang kita sebut ambliopia yang derajat tinggi. Jadi Bu Arnidia kalau ragu gitu, Bu, coba ya advis saya tadi. Ambil lampu kecil, suruh duduk, lihat. Di titiknya mata itu kanan kiri, imbang enggak di tengah. Ibu ragu, lakukan alternating cover test. Cover test alternating itu gampang nih, pakai gini aja nih. Ya, pakai tangan boleh. Kalau itu mata bergeraknya terlalu banyak, mengambil posisi ulang, artinya yang plus 11 itu maksimal harus diberikan. Maksimal harus. Kalau dia tetap ragu, yang ada, ya cari kira-kira ada dokter yang bisa dipercaya enggak untuk melakukan refraksi sikroplegika yang baik. Kan gitu. Oke. Bu Arnidia, may not be stupid, is it? Sorry, nggak bisa baik ya. Tapi itu banyak terjadi memang. Tapi orang gede aja gitu. Ini dikasih semangat. Kan yang memeriksaannya tidak bisa tepat. Tolong dong. Kayak gitu, ya. Ada satu lagi, Dok. Mungkin sebelum nanti ada pertanyaan dari dokter ya. Yes. Ya. Ada kasus anak usia 5 tahun juga selalu merasa matanya pandangannya agak kabur dan merasa seperti berpasir. Maka anak itu selalu diberikan obat tetes mata terus-menerus. Apakah efek dari obat tetes itu yang secara rutin hingga bertahun-tahun, bagaimana caranya agar si anak tidak merasa matanya tidak berpasir lagi? Begini ada nggak? Gitu, Dok. Jadi mungkin sering dikasih obat tetes karena ngerasa berpasir, ibunya memberikan obat tetesnya rutin jadi bertahun-tahun. Nah ini yang khas sekali yang mereka ungkap ya. Mata yang rasa berpasir itu satu pasti bertanya, lihat aja ke ibunya. Kelihatannya ibunya kulit mukanya amburadul nggak? Berarti ini keluarga alerginya luar biasa. Itu satu. Ya, jadi kenapa dia rasa berpasir? Karena anak-anak ini saya zoom sedikit ya. Ini contoh. Ini ya, kalau dia ragu, ini mata ya. Iya. Itu kelopak mata bawahnya tarik aja sedikit ke bawah. Terus persis di kelopak itu kita lihat pakai cahaya, pakai senter aja. Nanti kan banyak follicles, banyak bintil-bintil kecil-kecil merah. Nah, itu alergi ngerasanya kayak pasir. Karena hampir semua manusia yang alergi itu seluruh kelenjar mukosnya itu mengering. Jadi dia kering mata. Sekarang kalau dokternya kira-kira kepalanya ada di lutut, ya. Terus tetes mata itu dampaknya kira-kira kalau orang tiap hari minum kunyit kan bukannya orangnya lagi badannya. Kan berarti salah. Apapun jenis tetes matanya tidak dibolehkan sebab manusia itu diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memakan. Maka itu kening. Terus dia keluhan ketiga apa Pak? Hussein tadi berpasir, terus ya. ganjel, terus apa lagi? Kabur. Nah kalau kabur gini, kalau anak ya, kalau anak yang produksi cairan matanya, lubricating matanya tidak oke, kan kalau kita naik mobil yang kacanya selalu butek kena dia
cairan mata. Tapi kalau ingin tahu apakah ini bisa diperburuk dengan bahwa anak ini sebetulnya butuh. Yang butuh tuh hasil research saya bilang rata-rata anak-anak ini tuh punya silinder. Mengapa? Karena dia nggak sanggup untuk menahan cahaya dengan follicle study. Nah kalau kita melihat anak silinder atau tidak, lihat aja kupingnya tuh tinggi separuh enggak. Kalau udah tinggi separuh itu pasti dia silinder. Jadi kalau kayak gitu kasih kacamatanya untuk proteksi gitu. Nanti lihat komentarnya Bu Fairuz. Bu Fairuz sudah dari tadi ketawa terus ya. Thank you. Makasih dok. Mungkin Sama-sama. ini ada satu lagi mungkin nih. Untuk anak penderita hipermetropia yang sudah pakai kacamata, sebaiknya periksa mata berapa bulan atau berapa tahun sekali, gitu dok? Ini pertanyaannya global sekali ya. Ya. Jadi umur anak itu, tajam melihatnya, kesehatan anak itu, ada komplain di sekolah atau tidak. Nah itu menentukan anak ini tinggi badannya nggak naik atau naik. Karena total bone structure di kalau kita nggak tahu ya, untuk save-nya, hipermetrop di atas 3,5 itu per 6 bulan dia harus dikontrol. Per 6 bulan. Tapi kan jadi mahal, apalagi kalau ke dokter ini, kalau nggak mau katanya. Nggak deh Mbak, mau ketawa aja. Jadi itu berdasarkan banyak faktor, ya. Sekarang pertanyaan dari saya ya untuk memenangkan door prize ya. Siap ya semuanya. Nanti yang menilai adalah kalian ya. Baik dok, baik dok. Lalu tinggal kasih tahu ke saya siapa pemenangnya. Sebab saya ingin meng-invite yang webinar yang lalu pemenangnya itu kira-kira mau saya uji pengetahuan yang udah baca bukunya, boleh diuji nggak? Oh iya, siap dok. Jadi pertanyaan pertama ya, prisma kekuatan berapakah yang sebaiknya dipakai dalam pemeriksaan prisma test dan prisma test terbalik? Waduh, ada yang bisa jawab nggak? Kayaknya cuma Bu Fairuz yang bisa menjawab. Nggak, Deng, coba aja jawab ya. Nanti saya lihat. Coba menjawab. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang jawab 10. Ibu siapa Mbak Mutria. Itu ngelaba namanya kalau 10. Ngelaba tuh mau ngelihat binokularitas yang mana gitu. Boleh sih 10 tapi tidak terlalu akurat. Ada yang jawab 4 dan 6, dok. Ya. Ayu Sekarang Sandra. ya, kalau dia menjawab itu diterusin dong. Ya. Diterusin untuk pembeberannya. Nah, kan, kenapa kamu pilih 4 dan 6? Ya, Mbak Ayu. Coba jawabin, kenapa kamu pilih 4 dan 6? Atau 4 sampai 6 prisma, kenapa? Silakan Mbak Ayu dikasih waktu untuk jawab itu Mbak Ayu. Ayo Mbak Ayu. Sama jawaban Mbak Ririn. Ririn Setio Ningsih. Bilang apa dia? Sama 4 dan 6. Enggak, yang tadi kalau 4 dan 6 mesti ada pelengkapnya. Kalau 10 tuh udah nggak bisa ya. Ya. Ayo. Udah cari ya, cari jawabannya nanti saya tunggu. Untuk pelengkap. Siap, dong. Karena buku kompilasinya tuh bisa Excel jadi pandai kalian dengan membaca itu, ya. Ini ada. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua ya. Ya, boleh. Ini ada kasus anak. Ya. Anak itu kan dia di bawah umur 18. Tapi yang ini saya pilih anak tadi pertanyaannya umur 5 tahun terus ya. Dah, kita anggap umur 5 tahun.
anak ini memperlihatkan juling 15 derajat ke dalam, yaitu esotropia, dan dengan retinoskopi hipermetropianya kanan plus setengah, kiri plus 1. Perlukah diberikan koreksi mata sambil diterangkan? Coba, kalau perlu kenapa, kalau nggak perlu kenapa? Silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang bisa jawab. Bisa dong. Ayo. Perlu agar tidak terjadi lazy eyes. Lebih jelasnya lagi, Kalau misalnya juling 15 derajat, dengan dia plus setengah dan plus 1, dimungkinkan nggak ada kata lazy eyes? Mungkin nggak? enggak ya dok ya? Enggak. Ini ada lagi perlu, karena sudah ada tanda esotropia pada matanya. Betul. Jadi kurang lengkap. Jadi jawaban pertama udah betul karena ada esotropia, tapi esotropia 15 derajat tidak akan terbenahi dengan hipermetrop 1 dan setengah, ya. Jadi apa yang dia harus hitung yaitu rasio akomodasi dan convergen, rasio near point convergennya. Kalau rasio-rasio itu salah, berarti dia harus diberikan kacamatanya double focus. Jadi dia pakai addition. Oke? Oke, siap dok. Jadi dicatat ya tadi yang jawab. Sudah dok. Yang jawab dokter ini. Jadi nanti kita yang dapat ini hadiah. lebih jelas lagi. Enggak deh, enggak. Pertanyaan ketiga ya. Ya dok. Di usia berapakah terdini seorang anak bisa diperiksa atau di screening di optik? Ini multiple choice. Dengan Mudah ini. Coba mudah loh ya, awas. Ya. 9 Yang bulan. mana jawabnya? Ada yang jauh 9 bulan. Ada yang jawab setelah anak kelas 1 SD. Dua-duanya salah. Ya. Usia 2 tahun. Ya. Jadi 2 tahun itu kalau diperiksa di optik lebih sedikit banyak akurat. Karena 9 bulan dia di otoref aja nggak bisa. Iya. Yang ada di optik adalah bisa mengasih aba-aba bahwa ini something not correct. Itu satu. Jadi tadi yang jawab 2 tahun siapa? Julian Safira yang lebih duluan. Nanti dicatat. Tapi karena itu jawabannya cuma segitu, dia mana sih Julian? Coba kasih lihat. Julian. Tapi nggak bisa. Julian, kamu lihat saya ya. Lihat. Ini saya mendekat. Kalau kamu sebagai optik jeli, ya, apa yang tidak oke disadarkan berpendek. Juliatin aku. Boleh? Udah jelas? Coba gini ya. Saya gini deh supaya gampang ya. Gini. Saya gini. Julian kelihatan nggak? Share Enggak screen-nya ya? nih. Screen-nya kurang jelas ya. Saya gini deh. Gini ya. Gini. Apa yang kelihatan?
Share. Julian, Sebentar, saya ini dulu. ada yang lihat? Apa? Saya pakai dua anting yang berbeda. Satu gini, satu begini. Yes. Berarti kan kalian optisin matanya nggak jeli ya? Ini jebakan loh dari saya ya. Dah, Julian boleh menang deh. Tadi Ya. yang jawab yang 146 dioptri, coba reasonnya mana? Reasonnya udah ketemu belum? Bu Ningsih sama Bu siapa tadi? Ayu. Yali. Ayu. Ayu, udah ketemu belum reasonnya? Sebabnya? Tidak ada nih Ayu. Tidak kasih jawaban lagi. Takut dijawab. Takut ditanya lagi mungkin, Dok. Ya udah nanti gini, panitia Iropin yang akan menentukan ya pemenang 1-2-nya yang mana. Ini jawab, Dok. Maaf. Ayu Susandra, Dok. Jawaban Ya. nomor 1 tadi menggunakan prisma tes antara 4 dan 6 dengan cara pastikan kepala lurus. Lalu yang kedua, cover mata dengan prisma tersebut. Setelah itu, sampai situ aja, Dok. Dia kasih penjelasannya sampai situ. Ya, kalau yang sih apa? Ada nambahin nggak dia? Enggak. yang tadi yang Desti Salili. Nah, Desti dia nambahin apa? itu hanya karena dia ada EXO. Jadi Bu Ayu, ini Bu Ayu ya yang tadi yang jawab ya? Ya, Ayu Susandra. Ya. Jadi itu dia jawabnya sepertiga komplit. Saya tambahin aja, dia udah bisa jadi pemenang pertama. Oke, tambahinnya gini. Kalau kita pakai 4 sampai 6 prisma tes dan prisma tes terbalik, berarti kita sekalian mengontrol sentral binokularitasnya, mengontrol apa kedua belahan otak itu connect ke mata atau tidak, ada tidak amblyopia di sini. Jadi kenapa 4 dan 6? Itu yang kita tes sebetulnya fovea dan parafovea. Jadi itu yang terbaik sebenarnya. Kalau yang 10 itu terlalu besar prismanya. Ya. Oke, Bu Ayu, selamat. Nanti dihubungin ya sama staff saya. Iya. Yang kedua tadi. Oke. Sebentar, ada lagi yang Yang pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan kedua. Pindahin dulu. Perlu tanya ya? Perlu tadi Desti Salili karena ada. Pertanyaan kedua yang jawab benar siapa, Pak Ustaz? Tadi Desti Salili. Jawabnya kan saya yang nambahin. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kok mesti dikasih double fokus, kenapa tuh? Coba bisa jawab nggak? Desti, gimana Desti? Ngilang, Dok. Ya udah, nggak lulus. Nggak ding. Oke, terima kasih banyak. Ya. Maaf lahir batin. Jadi nggak boleh sakit hati kalau dibilangin kita sama-sama bodoh semua masih mesti belajar ya. Oke, terima kita kasih, dengerin Dok. ucapannya Bu Fairuz Hamid. Ya, terima kasih banyak Dokter Rini. Selamat sore semua. Sore ya. Tetap sehat ya, jangan sampai ada efek COVID kepada jiwa kita ya. Amin, amin. Dokter juga sehat-sehat ya, Dok.
Makasih banyak. Terima kasih. Bye-bye. Oke. Baik teman-teman sekalian, masih ada satu orang lagi sebagai pembicara kita di acara webinar Iropin Banten ini, di mana beliau salah satu staf pengajar di Universitas Binalita. Binalita Medan. Ya. Sudah hadir di sini. Beliau, saya bacakan dulu mungkin. Namanya Fairuz Hamid Umar Bahaswen, Bachelor Optom Hons. Beliau tempat tanggal lahirnya di Jeddah 30 Juni 1991. SD sampai SMA di Jeddah, Saudi Arabia. S1-nya optometri dan dari Universitas Kebangsaan Malaysia, S2-nya optometri binocular vision di Malaysia, Universitas Malaysia juga. Kemudian beliau pernah bekerja 2015 sampai 2016 di SMEK Jakarta dan sekarang sebagai dosen di Stikes Binalita Sudarma Medan. Baik, kepada Mbak Fairuz, panggilannya mungkin yang lebih akrab Mbak Fei ya. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Fei. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sudah sore. Yang saya hormati pembicara 1, Ibu Dokter Rini, salam kenal. Paparan tadi sangat baik, menginspirasi, banyak memberikan highlight yang baru untuk kita semua ya, mengingatkan saya juga tentang pemeriksaan pada anak ya. Lalu yang saya hormati Ibu Dian Leila Sari, RO MKes, apa kabar Bu? Selaku Ketua Baik. Umum. Semoga Ibu sehat ya. Lama nggak ketemu Iya. kita ya. Lalu kepada Bapak Muhammad Hussein, ya, selaku Ketua Iropin Pemda Banten, dan juga tidak lupa kepada semua panitia yang terlibat pada hari ini sampai terlaksananya webinar mengenai hyperopia pada hari ini yang sudah berjalan 50%, tinggal saya nih 50%-nya lagi. Ya, oke. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Sudah kelihatan, Bapak Pak Hussein, mohon. Bentar ya. Yep. Oke, kelihatan ya Pak Hussein? Yep. Oke, baik. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing sedikit ya mengenai hyperopia dengan binocular function. Tadi dengan dokter ini juga udah banyak ya para peserta harapannya bisa mendapat input-input mengenai hyperopia dengan binocular function ya, mengenai kasus-kasus tadi ya tentang pemeriksaan pada anak. Untuk saya mungkin lebih general ya, tapi saya juga ada beberapa highlight mengenai anak, tapi akan sedikit lebih fokus pada binocular function-nya ya. Oke, mengenai hyperopia kita sudah semua mengetahui apa itu hyperopia ya. Kalau berdasarkan American Optometric Association biasa didefinisikan sebagai farsightedness ya, di mana bayangan cahaya yang masuk ke sumbu mata jatuhnya di belakang retina. Hal ini yang menyebabkan objek jauh terasa lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan pada objek dekat. Itu definisi yang sangat simpel ya, yang saya harap semua bisa mengerti. Kira-kira kalau pasien tanya apa itu hipermetrop, apa itu hyperopia, itu bisa dijelaskan. Ya, hyperopia ini sangat unik ketika saya diinfokan Pak Husin untuk membahas tentang hyperopia atau hipermetrop ya. Saya cukup wah hebat juga ya milih kasusnya. Kenapa? Karena hipermetrop ini terlalu overshadow ya. Overshadow itu jarang dipandang ya karena mungkin kasusnya yang tidak terlalu banyak. Padahal hyperopia ini apabila kasusnya disepelekan atau disebelah matakan ya efeknya itu lebih nyata
Ya, mungkin kita kebanyakan lebih banyak fokus pada miopia karena prevalence dia yang tinggi dibandingkan dengan hyperopia. Nanti saya akan sedikit paparkan berapa prevalence-nya, ya. Oke. Oh, sorry. Ya. Sejauh mana sebenarnya hyperopia dapat diatasi? Sebenarnya kaitan antara hyperopia ini sangat erat dengan akomodasi. Ya, ketika kita sudah bicarakan akomodasi, artinya kaitannya erat sekali dengan penglihatan binokuler atau binocular vision. Ya, contohnya jika kita ada pasien A dengan hyperop plus 3 dan amplitudo akomodasinya sebesar 10 dioptri, maka pasien kemungkinan besar tidak akan memiliki masalah untuk melihat jauh karena dia ada fungsi akomodasi lebih sekitar plus minus 7 dioptri untuk dia fokus jauh dan dekatnya. Sedangkan yang pasien B dengan hyperop plus 3 dan amplitudo akomodasinya hanya sebesar 2 dioptri, kemungkinan besarnya pasien tersebut akan memiliki masalah pada saat melihat jarak jauh. Ya, ini nanti kita akan detail lagi mengenai ke pemeriksaannya bagaimana. Ya. Pada kasus visus dekat, pada pasien hyperop sekali lagi dia tergantung pada amplitudo akomodasinya. Ya, dan jarak kerja atau jarak dekat yang dibutuhkan oleh pasien tersebut untuk dapat melihat dengan jelas. Oke, jika pasien A dengan hyperop plus 3 dan memiliki amplitudo akomodasi 4 dioptri, sedangkan pasien tersebut ingin membaca target atau membaca materi bahan bacaannya sejauh 40 cm, maka pasien tersebut pastinya membutuhkan 2 plus 2,50 dioptri. Nah, pada kasus ini pasien tidak akan melihat dengan jelas karena adanya kekurangan sekitar plus 150 dioptri untuk pasien tersebut berakomodasi dan melihat bayangan yang jelas. Secara background klinis tadi dokter ini juga jelaskan anak-anak pasti akan lahir dengan sedikit hyperopia. Perlu digarisbawahi proses emetropisation ya atau proses emetropisasi itu secara fisiologis akan dilewati pada setiap anak. Hanya pada mereka yang memiliki development yang normal. Oke, yang tidak memiliki kelainan genetik, tidak memiliki keturunan, maka anak-anak tersebut akan melewati proses emetropisasi. Ya, menurut Benjamin dengan Borish, penelitiannya di tahun 2006, anak-anak semestinya mencapai keadaan emetrop di usia 5-6 tahun. Oleh sebab itu, usia 0-6 tahun biasa kita sebut dengan usia emas atau golden age. Anything between that age, semua aktivitas ataupun terapi yang kita berikan kepada pasien di usia 0-6 tahun memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan usia 6 tahun ke atas. Ya. Oke, anak-anak dengan moderate to high hyperopia, artinya lebih dari plus 350, oke, ini yang perlu digarisbawahi. Pada mereka yang memiliki moderate to high hyperopia, ya akan memiliki resiko strabismik pada usia 4 tahun 13 kali. Artinya ini angka yang cukup besar. Oleh sebab itu tadi kalau ada pertanyaan, pasien saya usia sekian 5 tahun, sudah memiliki hyperopia plus 7, oke, usianya masih 5 tahun, kita sudah bisa bayangkan resiko dari strabismus yang akan dialami si pasien. 13 kali besarannya. Dan 6 kali beresiko untuk memiliki penurunan visus dibanding dengan anak-anak yang memiliki low hyperopia ataupun emetrop. Artinya memiliki resiko untuk menjadi amblyopia. Ya, apabila tidak dikoreksi dengan baik atau tidak dikoreksi dengan full. Ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai prevalence ya, seberapa banyak sih hyperopia di dunia. Oke, ini berdasarkan research penelitian dari Hashemi tahun 2018 ya. Dia melakukan penelitian ini dengan kawan-kawannya dan dia segmented menjadi populasi anak-anak dan populasi dewasa. Oke, kita bisa lihat di sini hyperopia prevalence-nya adalah di negara bagian Asia Tenggara, di mana kita termasuk di dalamnya, adalah 2,2%.
Ya, kalau kita lihat angkanya di sini, Southeast Asia atau Asia Tenggara adalah yang prevalence terendah. Ya, sedangkan yang tertinggi di sini adalah negara bagian Amerika, sekitar 14,3% prevalensinya. Oke, ini pada anak-anak, sedangkan pada usia dewasa, ya di prevalence hyperopia pada negara bagian Tenggara, Asia Tenggara, dan kita termasuk di dalamnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dibandingkan prevalence anak-anak sekitar 28%. Namun di dewasa yang tertinggi adalah negara bagian Afrika. Ya, oke. Namun apabila kita lihat ke sebelahnya, ya kita bisa lihat berapa prevalence kelainan refraksi yang signifikan pada negara bagian Asia Tenggara. Ya, kita lihat di sini ada 9,8% untuk kasus astigmat, 2,2% untuk hyperopia, dan 4,5%